Halo, kembali lagi bersama kita di channel YouTube kita TPP Study Center. Dimana pada video kali ini perkenalkan aku Alan dan aku Dion, dan kami berdua akan kembali hadir di hadapan kalian membahas topik-topik mengenai trading yang pada siang hari ini kita akan membahas mengenai psikologi trading. Jadi di video kali ini kita akan lebih mengarahkan ngobrol sih, mengulik apa aja sih yang harus kita tahu, apa aja yang harus kita hindari, dan belajar bagaimana untuk kita dapat trading dengan memperhatikan psikologi trading. Oke, jadi pada mungkin untuk mengawali awal dari video ini kita cari tahu dulu sih apa sih psikologi trading. Mungkin dari dia. Kalau aku sih ya, psikologi trading itu mungkin kayak jiwa atau sifat seseorang dalam melakukan trading. Karena kan ada aja yang serakah, banyak yang malu, nah itu sih. Nah, jadi ya kurang lebih psikologi trading itu apa yang berada di dalam jiwa kita. Nah, kita trading bukan berdasarkan nafsu keinginan kita seperti yang dibilang dia tadi, bahwa kita trading itu bukan untuk mencari keserakahan. Apa bedanya kalau misalnya kita trading tapi kita serakah? Itu 11-12 sama ya judi, slot, segala macam. Jadi trading itu kita mempunyai ilmu, dan ilmu yang kita gunakan itu memang ilmu yang pasti jika kita gunakan dengan tepat. Nah, jadi mungkin beberapa poin yang kita harus tahu nih di psikologi trading, yaitu pertama mungkin pengolahan emosi. Nah, benar nggak itu deh? Pengolahan emosi menjadi salah satu aspek penting dalam psikologi trading. Kalau menurutku benar banget sih itu. Ya. Karena kalau kita emosi dalam trading tuh yang ada kita nggak kontrol. Kayak kita emosi malah yang ada kita kayak pengen terus gitu loh. Iya. Jadi ya kalau misalnya kita mau trading, alangkah baiknya mengolah emosi dulu kali ya. Ya, karena dengan kita mengolah emosi berarti kita tahu batas di mana ketakutan kita, keserakahan kita. Ketika kita sudah merasa kita siap, berarti kita merasa kita untuk open posisi bukan untuk serakah mencari keuntungan, bukan untuk takut jika nanti suatu saat bakal loss. Nah, jadi mungkin hal yang pertama itu kita perlu mengolah emosi kita. Kedua, menurut aku sih resiko dan manajemen resiko. Ya nggak ya? Kalau menurut aku sih benar. Kalau menurut kamu kenapa aku pilih itu? Nah, menurut aku sih kenapa kita sebelum trading itu, setelah kita mengolah emosi, kita juga harus mengerti resiko dan manajemen resiko yang kita gunakan saat trading. Nah, kenapa itu penting? Karena pertama, kita trading itu harus disiplin. Dan salah satu poin disiplinnya trading itu kita menggunakan manajemen resiko ya, Bang. Kalau menurut aku benar, aku setuju banget sih sama kamu. Karena kayak kalau manajemen resiko itu kita benar-benar harus nentuin nih target profit kita tuh satu hari berapa. Kayak misalnya kita target profit satu hari itu $5. Tapi belum nyampe $5 kan pasti nafsu dong. Nafsu, serakah tadi ya. Itu kalau udah nyampe $5 masih banyak lagi. Iya dong. Nah, jadi salah satu yang dibilang Dion tadi itu pas bahwa penggunaan TP dan SL mengurangi keserakahan kita. Karena kita terus beranggapan market sesuai dengan harapan kita, tapi tidak, friend. Terkadang market itu tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi penggunaan TP dan SL sangat penting. Nah, dengan manajemen resiko yang baik, tentu kita perlu kesabaran dan konsistensi. Yang dimana kita harus sabar nih. Penggunaan TP dan SL kita bakal kena ke TP dulu atau ke SL dulu sih. Nah, ketika sudah kena ke TP, alangkah baiknya ya udah cukup pokoknya ke posisi, bukan maruk, bukan serakah. Nah, dan juga mungkin konsistensi kali ya. Betul, konsistensi itu yang aku bilang, kayak target keuntungan dalam satu hari itu berapa ya. Jadi yang perlu kita ketahui, kita harus mengolah emosi kita, mengenali manajemen risiko kita, dan ya pahamkan diri kita sendiri. Merasa kita sudah cukup profit, ya close aja posisinya. Benar. Ya, gitu. Kira-kira dari Dion apalagi yang mungkin dari psikologi trading yang bisa kita waspadai? Tapi kalau menurut aku dari psikologi trading itu juga kayak kita juga harus paham diri kita sendiri sih. Kalau kita nggak paham diri sendiri kita, otomatis trading kita jadi asal-asalan nggak sih? Ya jadi kayak main judi gitu. Makanya, jadi lebih ke kalian tahulah batas mana kalian mengetahui analisa. Makanya benar-benar memahami analisa banget. Nah, jadi bukan serta-merta kita trading itu kita cuan, kita nggak belajar. Jadi
konsistensi itu perlu pembelajaran. Ya, bagaimana ketika kita trading, kita mendapatkan keuntungan, bukan membuat kita lebih banyak open posisi, tapi melainkan untuk kita lebih banyak untuk belajar. Karena banyak nih pengalaman dari teman aku. Ketika dia pertama kali trading, dia diberikan ke profit. Nah, di hari kedua, di hari ketiga dia bukan yang malah mau belajar, nambah ilmu, malah mainnya gila-gilaan. Ya, dan loss jadinya. Ya, karena mereka tuh udah senang dapat profit. Udah dikasih senang dulu. Dikasih senang dan mereka merasa ilmu mereka udah cukup nih. Betul. Soalnya kan kayak kita trading tuh nggak hoki-hokian sebenarnya. Kita benar-benar bisa baca market. Dari mau ngambil keuntungan yang paling kecil main di jam mana, keuntungan besar di jam mana. Jadi jam Asia yang paling kecil resikonya. Lalu habis itu yang siang di jam Eropa. Iya, jam siang Eropa, malam Amerika. Nah, jadi bagi teman-teman tadi kan sudah kita notice tuh harus kenali diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri, kita bisa menentukan di jam-jam mana saja kita bakal trading. Kalau misalnya kalian merasa masih belum terlalu bisa mengambil resiko, ya kalian bisa main di jam Asia yang biasanya itu mulai di pagi hari. Sedangkan di jam Eropa itu ya menengah ke atas lah. Untuk fluktuatif pasarnya itu di pasar Eropa, dan yang paling tinggi itu ada di pasar Amerika. Itu terjadi di malam hari hingga subuh. Nah, jadi untuk teman-teman kenali diri sendiri, karena trading itu bukan judi. Ingat, trading itu mempunyai ilmu. Nah sekarang kita cerita nih, bagaimana kalau misalnya kita udah trading nih, rupanya dikasih rugi, sedangkan kita udah menetapkan take profit dan stop loss. Kita udah menjalankan nih manajemen risiko, kita udah mengenali emosi kita, tapi kita ya namanya trading gak ada yang tahu, kita dikasih loss besar nih, atau bukan loss lah istilahnya, kurang beruntung bahasanya. Nah, dari aku sih ya nyarankan untuk ambil istirahat dulu. Bagaimana kita kasih ke diri kita sendiri itu waktu agar kita bisa menerima kerugian besar kita. Jadi kalau misalnya baru rugi besar, gak usah buru-buru bakal ngeribon atau membalikkan modal yang rugi tersebut. Ambil waktu sebentar istirahat, liburan, untuk menikmati ya setidaknya refreshing dulu lah dari market gitu ya. Bener banget sih, tapi kalau kalian ngambil istirahat juga kalau bisa satu hal, jangan langsung dalam waktu dekat udah langsung trading lagi. Itu bahaya banget karena psikologinya masih dalam mental yang lagi down. Memang hal ini bukan hal yang mudah. Psikologi trading ini bukan hal yang bisa dibilang barang untuk telapak tangan langsung jadi. Harus berproses teman-teman. Jadi ya namanya kita trading, kita harus selalu belajar. Bahkan sang trader profesional aja nggak berhenti belajar. Apalagi kita yang mungkin baru memulai gitu. Apalagi juga kalau psikologi trading ini kan kayak dibilang mudah tapi nggak mudah. Dibilang sulit ya sulit juga sih. Sulit juga. Dan kita harus bisa. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebenarnya teman-teman. Oke, jadi mungkin ya dasar-dasarnya untuk psikologi trading ya untuk itu udah cukup sekali ya. Nah, jadi teman-teman dari kita TPS Center membuka sesi pertanyaan nih. Jadi dari tim kita sudah melist nih pertanyaan-pertanyaan dari subscriber kita ataupun dari followers kita yang ada di Instagram, di TikTok. Sudah dirangkum pertanyaan-pertanyaannya yang dimana akan ditanyakan pada video kali ini. Jadi mungkin untuk sesi kali ini kita terima 3 pertanyaan dulu kali ya. Oke, mungkin dari tim boleh disampaikan pertanyaannya yang mungkin akan kami bantu untuk menjawab. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana cara kalian mengelola ekspektasi atau emosi ketika perdagangan tidak berjalan sesuai dengan analisis kalian? Nah, ini mudah gimana Pak? Kamu dulu boleh. Dulu. Jadi tadi pertanyaannya fokus utamanya bagaimana ketika kita trading tidak sesuai dengan harapan kita. Betul. Nah, seperti yang kita bilang tadi, manajemen resiko. Pertama sih itu penting, manajemen resiko. Bagaimana ketika kita mulai open posisi, kita sudah menetapkan batas kerugian dan batas keuntungan. Jadi ketika kita trading, kita tidak hanya berpikir untuk untung, tapi kita juga berpikir gimana misalnya pasar bergerak berada di luar analisis kita. Jadi kerugian itu juga kita harus perhitungkan. Nah, pertanyaannya bagaimana menghadapi ketika sudah kerugian besar? Ya, seperti yang barusan kita bilang, ambil istirahat sejenak, rehatkan diri sejenak,
jangan sentuh market terlebih dahulu karena masih terlalu sensitif. Karena ya kita manusia, tentu kita juga merasa perlu istirahat, perlu merehatkan diri dari suatu hal yang membuat kita merasa down. Betul. Market. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama sudah terjawab. Ya. Oke, mungkin pertanyaan kedua. Selanjutnya, bagaimana cara kalian menyikapi kesalahan dalam mengambil keputusan saat trading? Nah, gimana tuh ya? Kalau menurut aku ya, kayak kita menyikapi keputusan yang salah. Jadi itu kita bisa, ya pasti semua trading, apapun cara tradingnya, TP dan SL itu adalah cara paling benar guys. Iya, harus. Iya kan? Jadi kayak kalian memiliki keputusan yang benar-benar bulat. Jangan kalian ngambil asal market gitu aja sih. Habis itu kalian juga mengetahui momentum yang ada. Jadi ketika ada namanya pembelajaran candlestick, jadi dari situ kalian bisa belajar pemahaman diri itu. Jadi dari situ kalian lebih tahu, lebih paham tentang candlestick, tentang trading, sehingga keputusan yang kalian pilih tidak salah. Karena seorang trader pemula itu pasti mengalami kegagalan. Pasti. Karena orang sukses itu berhasil karena dia mengalami jatuh-jatuh terus. Terbentuk dari kegagalan. Jadi salah satu quotes yang kita dapat, orang sukses itu terbentuk dari kegagalan. Betul. Mungkin pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Untuk yang terakhir, bagaimana cara kalian mengevaluasi kinerja yang lalu dan bagaimana cara kalian merencanakan kebaikan untuk ke depannya? Oke, jadi inti dari pertanyaannya evaluasi. Bagaimana ketika kita trading, kita mengambil posisi, kita belajar dari posisi tersebut. Ya, seperti yang tadi kami bilang, untuk seorang kita trader, tidak ada kata tidak belajar. Mau kita dikasih keuntungan berkali-kali lipat, tetap harus belajar. Karena balik lagi, apa yang kita pelajari akan membuat kita semakin baik ke depannya. Jadi semua yang kita alami, sebenarnya di sini pembelajaran yang paling berharga itu adalah waktu. Pembelajaran untuk seorang trader yang baik itu adalah waktu. Ketika kita berjalan bersama waktu trading rutin, di situ kita akan terbentuk. Di situ kita sudah mendapatkan feel terhadap market. Jadi ya intinya belajar memahami teknik fundamental, teknikal, dan memahami berita-berita ekonomi, isu-isu sosial dan ekonomi. Karena balik lagi forex itu bukan hanya berdasarkan teknikal tapi juga fundamental. Tapi belajar juga nggak hanya sebatas itu sih, masih banyak hal yang dicari lagi, kayak seperti pola-pola. Habis itu juga kisah inspirasi dari seorang trader. Jadi banyak banget cara yang bisa kalian tahu buat menjadi sukses. Iya. Jadi ya balik lagi saling belajar, mencari motivasi kita dalam trading seperti apa yang membuat kita optimis, membuat kita semakin mengenal dunia forex ini atau dunia trading ini. Jadi semakin sering kalian belajar, semakin banyak pengalaman. Iya, karena pembelajaran yang paling penting adalah pengalaman, dan pengalaman itu terbentuk dari waktu. Betul. Jadi seperti yang dibilang Gion tadi, orang sukses terbentuk dari kegagalan. Itu dia teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung video kita hari ini. Kita telah membahas mengenai psikologi trading, sudah mengulik dan sudah memberikan tips-tips apa saja sih yang harus kita hadapi ketika kita dihadapkan dengan psikologi trading kita di kita sendiri. Nah, akhir kata aku Alan dan aku Dion. Terima kasih untuk teman-teman sekalian sudah menyaksikan video dari kami. Bagi kalian yang belum like, silahkan di like. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Sampai jumpa di video-video kalian berikutnya. See ya. Terima kasih. Salam profit.